sekali sebab sangat mendadak dan saya digerakkan Tuhan untuk sharing hal yang sangat berguna. Thank you so much for your presence. Today is my born day. Saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari ini. Bukan saya ingin merayakan kayak celebration, bukan, tetapi saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan dan saya sebentar ingin sekali sharing apa yang telah Tuhan taruh di hati dan sangat berharga sekali mengenai birthday. It's your birthday too, everyone's birthday. So it is very important. Itu sebabnya saya ingin berbagi ini supaya kita sama-sama mengerti bahwa Tuhan punya panggilan dalam kehidupan kita dan Tuhan akan memberikan anugerah grace di hari ulang tahun kita masing-masing. Amin. Kiranya semua orang yang mendapati kita dan lihat kita, melihat jejak-jejak kita, mereka mendapati kita setia. Saudara sekalian, saya memberikan judul bagi pertemuan sore hari ini, pertemuan kita, ucapan syukur kepada Tuhan, yaitu Birthday Visitation. Saudara, selama bertahun-tahun saya tidak pernah menghargai hari kelahiran saya. Karena ada masa lalu yang saya rasa kurang nyaman buat saya, sehingga saya tidak mau orang tahu mengenai hari kelahiran saya. Tapi kemudian di usia yang paling penting buat saya melakukan ucapan syukur bersama dengan para fasilitator, fakulti, dan Kingdom Family, dan orang-orang yang telah bergandengan tangan dengan saya selama ini, yang sama-sama kami meraih jiwa-jiwa, merangkul jiwa-jiwa, dan sama-sama membesarkan mereka dalam iman dan dalam roh, dengan mereka yang mana kita saling sama-sama cucur air mata, struggle bersama, mendoakan bersama, berpuasa bersama dengan mereka. Itulah 5 tahun yang lalu saya mengadakan ulang tahun, dan saya berpikir untuk ulang tahun yang berikutnya ini saya mau ngapain ya? Enggak lah, sudahlah, cuman dengan keluarga aja di Kingdom gitu. Tapi kemudian saya merasakan urgency di hati saya, sehingga ini setupnya juga buru-buru karena kami tidak persiapan gitu. Kami tadinya hanya mau doa bersama, and then kami makan, kami keluarin makanan dari oven dan makan. Tetapi saya merasa bahwa ini urgency dari surga yang mana very important to each of us to know our birthday importance. Jadi saya mau bahwa saudara taking advantage akan hari kelahiran saudara, ya, supaya ini bisa dorong saudara untuk mengerti dimensi dari Tuhan dan mengambil keuntungan yang sangat dramatis, ya, akan tangan Tuhan, yang mana hari kelahiran saudara, hari birthday saudara merupakan sesuatu yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Saya nanti sebentar akan lanjutkan apa yang Tuhan taruh di hati saya. So be ready, be prepared, ya. Segala sesuatu yang spiritual, ya saudara, kita bisa ngambil keuntungan daripadanya, ya. Dimana hari ulang tahun kita, hari kelahiran kita itu hal yang spiritual, karena Tuhan berkata kepada Nabi Yeremia, sebelum kau lahir, waktu engkau ada dalam kandungan ibumu, aku sudah mengenal engkau. I knew you, dan I appointed you to be a prophet
for the nations. Itu sebabnya sebelum kita lahir, Tuhan sudah punya tujuan dalam kehidupan kita. Dan tepatnya pada waktu kita lahir, itulah pertama kali dibukakannya tujuan Tuhan dalam kehidupan kita agar kita menggenapinya. Ya. Jadi semua yang Tuhan berikan kepada kita, hal yang spiritual tidak akan pernah bisa hilang. Semuanya kebaikan-kebaikan diberikan bersamaan dengan hal yang spiritual, yaitu kelahiran kita di dunia. Ya. Tidak ada sesuatu yang spiritual yang datang tanpa melalui portal. Saya senang menggunakan kata portal itu. Saya minta Sisi membacakan Genesis 18 ayat 9. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. Terus? Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah meninggalkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Pada tahun depan katanya, pada tahun depan I will visit you, I will return to you according to the time of life. Waktu kehidupan, waktu kelahiran. Ini dia. Jadi Tuhan akan berkunjung pada saat kelahiran. Isn't that amazing? Wow. Jadi setiap tahun Tuhan akan visit kita according to the time of life. What is measuring your life? What is measuring your life? Your birthday, your time of life, time when you are born. Ya. Oke, saudara yang dengerin shout fire. Fire. Nah, gitu. Makanya kenapa Tuhan visit gitu aja? Kalau nggak bawa sesuatu, Tuhan bawa grace, Tuhan bawa miracle untuk diberikan kepada kita. Jadi ada grace, ada berkat-berkat, ada miracle yang akan diberikan kita pada waktu our special day, yaitu di time of life, di mana Tuhan datang untuk visit kita, ya. Dan blessings dan miracle itu diberikan, dirilis tergantung kepada kedewasaan kita. Kalau kita menanggapi grace itu yang diberikan kepada kita tiap tahun, maka akan ada miracles and blessings. Ya, ketika seorang tidak mature, tidak bertumbuh, maka Tuhan tidak akan percayakan kepadanya hal-hal ilahi yang dimanifestasikan dalam dunia ini dalam bentuk fisik, whatever it is. Jadi segala sesuatu yang spiritual selalu ada entry point-nya, selalu ada pintunya, selalu ada gerbangnya. Saat kita ini yang lahir untuk tujuan Tuhan, kita ini datang dengan tujuan yang mulia dan melewati portal surga ke dunia, ya. Tentunya ada dua hal yang beda antara spirit man and physical man. Physical man, kita daging ini, kita lahir dari kandungan ibu kita. Walaupun kita ini dikandung dalam our mother's womb, dalam rahim ibu kita, tetapi yang memberikan nafas yaitu spirit. So we are spirit being yang ditutupin hanya keadaan luarnya saja. Kita punya siblings, ya, punya saudara. Kakak kita mungkin, adik kita mungkin, wajahnya hampir sama dengan kita. Om tante kita, ya, ada kemiripan. Keponakan kita ada kemiripan. Ya. Keponakan saya
kakak dan adik saya waktu punya anak, mereka bilang, ih lihat nih wajahnya kayak kamu nih, katanya ya. Dan betul waktu beranjak mereka, wow, benar-benar mereka ada yang benar-benar kayak saya gitu ya. Ada yang hanya waktu bayinya kayak saya. Jadi siblings boleh hampir mirip, tetapi perkembangan kita masing-masing bukanlah ditentukan oleh darah dan daging, tetapi oleh our spiritual growth. Ya. Waktu Tuhan menciptakan Adam dari debu tanah, Dia menghembuskan nafasnya. Disitulah kita tahu bahwa manusia itu adalah a living soul karena ada hembusan. Itu sebabnya waktu ada pertemuan antara sel laki-laki dengan perempuan, maka terjadi itu, tetapi Tuhan sendiri yang menghembuskan nafasnya, yaitu spiritnya kepada kita. Ya. Saya mulai dapat pelajaran, mempelajari bahwa Heaven's Portal itu terbuka saat kita lahir. Dan setahun sekali ada Heaven's Visitation, ada birthday visitation. Itu sebabnya kenapa birthday visitation is very important, because it's commemorate the day that the portal of heaven is open to release His Spirit. Jadi surga itu berkumandang di mana hari itu, hari kelahiran seorang yang dinanti-nantikan untuk melakukan sesuatu yang dahsyat di dunia. Ada celebration di sana, malaikat-malaikat surga, mereka bersuka cita, dan kemudian diutus sama malaikat-malaikat untuk menyertai bayi yang baru lahir itu. Itu sebabnya portal itu terbuka untuk memberikan, untuk merilis, mengirimkan rohnya kepada kita. Itu sebabnya birthday is a grace day, di mana special grace itu diberikan kepada kita tiap tahun. It marks something, it's a landmark buat kita. Ya, jadi grace itu dirilis every year, dan itu sebabnya grace itulah yang akan menolong kita melewati hari-hari di tahun itu untuk kita berkembang. Ya, misal seorang bayi lahir, kemudian kita udah belajar dong ya, ibu-ibu biasanya belajar. Kalau udah lahir dikasih makan apa nih pertama? Oh, susu. Iya, nanti sampai berapa bulan ganti lagi makanannya apa gitu ya. Lalu di bulan kesekian dia diharapkan giginya keluar gitu ya. Diharapkan dia bisa merangkak, dia bisa gulung ya. Diharapkan dia bisa jalan. Nah, setiap tahun ada grace untuk kita memperbaharui, melewati perkembangan-perkembangan yang luar biasa yang diharapkan. Kalau seorang anak lalu ini kok udah 2 tahun nggak mau ngomong sih gitu ya, something wrong with this baby ya. Itu juga sama dengan kita. Pada waktu kita sebagai spirit being, kita bertumbuh, harusnya setiap tahun diberikan grace oleh Tuhan agar kita bertumbuh. Tetapi kenyataannya, loh kok banyak yang nggak bertumbuh? Kalau nggak bertumbuh, tetap namanya baby. Biar dia dikasih uang 1M, ya, biar dia punya kunci Lamborghini misalnya ya. Lalu dia pergi ke bank untuk narik uang. Lalu mereka bilang, kamu mau apa? Saya mau beli Lamborghini. Hah? Kamu masih baby, nggak bisa, nggak akan dikasih gitu ya. Biar dia punya uang, orang tuanya punya uang sebanyak apa, tetapi kalau tidak ada pertumbuhan, maka dia tidak bisa memiliki hal-hal yang lebih tinggi, yang lebih besar, yang lebih penting. Itu sebabnya
diharapkan kita dengan grace yang diberikan kepada kita tiap tahun, maka kita ini diharapkan untuk bertumbuh, berkembang menjadi semakin dewasa. Ya. Kenapa banyak orang yang setiap tahun itu, wah kok saya nggak berubah ya, wah apalagi yang harus saya lakukan, maka orang itu akan wasting his life, her life, ya. Karena di dalam 1 tahun ini ada line yang mana kita diminta untuk berubah. So every year marks growth, ya. Ada ayat yang mengatakan, dan maka bayi Yesus bertumbuh. Dia bertumbuh, tubuhnya bertumbuh, tetapi hikmatnya bertumbuh. Jadi kita diharapkan tubuhnya kita bertumbuh, ya, dan wisdom kita bertumbuh, menyertai pertumbuhan jasmani kita. Itulah sebabnya kalau seseorang hanya bertumbuh secara fisik dan kita makin tua tetapi tidak makin wise, maka namanya wasting, ya, buang-buang saja, percuma. Dari sinilah kita mengerti ada hal-hal yang hanya diberikan kepada mereka yang mature, mereka yang dewasa, ya. Tidak diberikan kepada anak-anak. Sekencang-kencangnya nangis, sekuat-kuatnya teriak, sebanyak-banyaknya berpuasa, nggak bisa, karena nggak berubah, tidak dewasa. Maka orang biar 70 tahun, biar 100 tahun, kalau kelihatan masih baby secara alam roh, maka Tuhan tidak akan percayakan hal-hal yang rohani dan bahkan jasmani. Jadi umur tahun kita di dunia tidak menunjukkan bahwa kita ini sama di alam roh. Itu sebabnya marilah kita senantiasa berkembang, bertumbuh. Itu sebabnya kenapa kita ini di pemuridan KCC kita memberikan buku, memberikan jurnal, tidak hanya menulis jurnal, tidak hanya surhat, tidak hanya sekedar nulis, tetapi ada goalnya, apa yang akan dicapai, apa yang saudara mau aim untuk hari demi hari, tahun, bulan demi bulan, sampai tahun demi tahun, ya. So, Tuhan memberikan kepada kita rahmat-Nya, anugerah-Nya, grace-Nya, blessing-Nya, miracles-Nya. Tiap tahun itu ada birthday visitation. Tetapi portal sorga terbuka hanya 2 kali dalam kehidupan kita masing-masing. Yaitu pada saat kita lahir dan nanti pada saat kita kembali kepada Dia yang telah mempercayakan kita di dunia untuk kembali kepada Bapa. Portal itu akan terbuka dan menyambut kita. Kita sering banget dengar tuh, ya, banyak orang yang sebelum mereka pergi, mereka melihat, wow, surga terbuka, Tuhan Yesus sendiri berdiri di sana menyambut. Ya, ada beberapa orang luar biasa yang dijemput oleh 5 malaikat. Saya ingatnya yaitu pendiri GPPS Surabaya, yaitu Pendeta Dr. Ishak Leo Levi Santoso. Dia pada waktu usianya 92, kemudian dia di waktu itu sudah diranjangnya dan sudah suntuk. Kemudian dia berkata, iya, sudah ada 5 malaikat menjemput saya. Kalian lihat gak? Mereka nggak lihat, tetapi mata rohaninya dibukakan, dan saat itulah portal sorga terbuka untuk menerima beliau kembali ke sana yang telah percayakan sedemikian rupa kehidupan di dunia. Nah, saudara, ketika Yesus lahir, kelahiran Yesus adalah untuk mencapai hari di mana Dia kembali kepada Bapaknya. Ya. Dia membuka portal pada hari waktu Dia meninggalkan dunia. Jadi pada saat Dia meninggalkan dunia, ya, Dia kembali kepada Bapa. Itulah saat portal surga terbuka buat kita, dan saat Dia
berkata, akulah jalan, jalan, kebenaran, dan kehidupan. Waktu kita masuk di dalam kehidupannya, maka kita akan menemukan jalan, dan di dalam dia, kematiannya itu membuat jalan bagi kita semua untuk kita sampai kepada Bapa. Kembali lagi, so your birth announces what you are to do. Kelahiran saudara, hari kelahiran saudara akan memberikan atau mengumandangkan apa yang saudara akan lakukan. Kalau seorang tidak mengerti atau tidak menghargai, seperti saya dulu tidak menghargai hari kelahiran saya, maka saya tidak akan mengerti masa depan saya. Tapi saat saudara mulai belajar untuk mengerti the importance of your birthday, kenapa Tuhan melahirkan saudara. Setiap kali saya berkata, dengan rambut yang seperti ini, dengan hidung yang seperti ini, dengan postur tubuh yang seperti ini, dengan mungkin rambut yang berintik, dengan kulit yang sangat kelam dan sebagainya, Tuhan punya rencana semuanya. Ya. So, orang dunia akan bilang, hey, he's talented, he knows this, he's smart and blah blah. Tetapi ketika seorang tidak mengerti tujuan Tuhan dalam hidupnya, mengapa dia harus lahir, maka dia hanya mengerjakan hal-hal yang dituntut oleh orang tuanya, tuntut oleh society, tuntut oleh dunia, tapi bukan yang dituntut oleh surga dan Tuhan. Itu sebabnya nantinya banyak orang berkata, Tuhan, bukankah aku ini dan itu aku melakukannya? Tuhan bilang, I never knew you, depart from me, you evil worker. Yeah. Itu sebabnya kita bukan melulu cari uang, tetapi kita mencari kehendak Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara menginvestigasi hari kelahiran saudara? Ya. Kenapa saudara lahir? Karena betapa pentingnya, saudara. Bahkan banyak dari kita dan orang tua kita tidak tahu God's purpose in us waktu kita lahir. Tetapi yang sangat ngerti siapa, saudara? Iblis. Iblis itu ngerti banget kita lahir nanti seperti apa. Ada yang saya sering dengar, ada yang namanya bintangnya diambil begitu ya. Tiap-tiap kita lahir dengan bintang ya, untuk kita suatu hari shining, tetapi ada yang ngambil, yaitu musuh ya. Iblis tahu banget kenapa Adam harus ada di bumi. Jadi dia paling gencar, dia paling semangat untuk menghancurkan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Itu sebabnya dia datang dengan tipu daya. Iblis tahu bahwa saat Musa itu lahir, ini dia punya rencana yang besar, yang mana kalau dia dibiarkan hidup, maka dia nantinya akan mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan dan akan set up a new nation, dan dari situ nanti muncul raja-raja, Raja Daud, dan dari sanalah the seed of David, yaitu Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach lahir dan kemudian akan liberate, akan membebaskan begitu banyak umat manusia. Iblis sangat tahu. Itu sebabnya Iblis ini dia bekerja mati-matian untuk menghancurkan the purpose of life di dalam setiap kehidupan orang-orang yang memiliki star, orang anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk melayani Dia. Simpson tahu masa depannya, tahu hidupnya, orang tuanya tahu, Elia tahu panggilannya. Iya, dia tidak keluar sampai firman Tuhan muncul dan dia harus menghadapi Raja Ahab. Yusuf tahu karena dia mendapatkan mimpi. Ya. Atau Esther, dia harus diberitahu oleh Mordekai
Ruth tidak tahu, tetapi dia taat. Akhirnya tujuan Tuhan genap dalam hidupnya. Daniel tidak tahu, tetapi Daniel tidak mau kompromi. Kalau Rasul Paul, yaitu Saulus, dia karena Tuhan tangkap. Banyak sekali kisahnya di mana kita dapat belajar daripadanya bagaimana kita ini harus mengerti kenapa kita lahir di dunia. Ya. Kesempatan kedua buat seseorang yang belum mengenal Tuhan, kesempatan kedua untuk mencari panggilannya, yaitu saat seseorang itu born again, lahir baru. Ya. Pertama, saat dia lahir, keluar dari kandungan ibunya, ada penetapan, dan kedua saat born again. Kenapa kita tidak sama? Kenapa kita beda-beda dengan grace yang berbeda-beda diberikan kepada kita? Karena di dalam Filipi 4 ayat 11 itu dikatakan bahwa di sana ada 5 jawatan, ya, rasul, nabi, guru, gembala, dan penginjil. Dan mereka itu disediakan semua jawatan itu untuk edifying the church, untuk membangun, mempersiapkan, memperlengkapi jemaat Tuhan. Ya, saudara, I'm so glad I can share this from my heart dan apa yang saya pelajari beberapa waktu ini, agar ini menolong kita semua menghargai betapa pentingnya the day of our born day, ya, our birthday, karena setiap birthday ini ada visitation dari sorga, yang mana kita bisa mendapatkan akses sorga, grace, blessings, and miracles from heaven untuk disediakan bagi kita sepanjang tahun yang akan kita lewati sampai tahun depan nanti di saat mark our another next birthday. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, hamba mengucap syukur untuk hari ini, di mana hamba dapat sharing mengenai Heaven's Visitation atau Birthday Visitation, yang mana kami belajar bahwa portal surga terbuka saat kami lahir. Ada the time of life di mana kami lahir, di situlah surga terbuka, dan setiap tahun Tuhan akan memberikan anugerahnya, memberikan miracle-nya, mujizat, berkat-berkatnya diberikan untuk kami bertumbuh semakin sama menjadi seperti image of God. Dan nantinya portal akan terbuka lagi saat kami selesai dalam pertumbuhan iman kami, perjalanan dan pertandingan kami di dunia ini, sampai kami nanti menerima upah di surga. Dan seperti lagu Finest Faithful, bukan upah yang kami kejar, tetapi agar saat kami meninggalkan jejak-jejak kami, mereka yang melihat kami mendapati kami setia di dalam panggilan kami. Terima kasih Bapak, hamba berdoa untuk setiap pemirsa, setiap jiwa-jiwa yang mungkin baru kali ini mengerti betapa berharganya birthday mereka. Buat hamba yang belakang dulu, tahun-tahun sebelumnya hamba sangat tidak menghargai ulang tahun, tetapi semenjak hamba mengerti bahwa ada tujuan yang luar biasa dan hamba ingin berbagi ucapan syukur sukacita dengan mereka-mereka yang lain bersama hamba, maka hamba mengadakan ucapan syukur ini bukan untuk diriku, tetapi untuk menerima grace and miracles and health and healings and everything that I need for the expansion of the kingdom of God. Mari kita sama-sama
bersaat teduh sebentar. Terima kasih untuk seluruh malaikat yang hari ini gathering here to give thanks to God for this life, for this precious life, precious daughter, Meglin Kawoco, yang telah lahir di bumi ini untuk maksud dan tujuan Tuhan. Hamba terima berkat-berkat ilahi, anugerah, grace, and miracles untuk memperlengkapi tahun-tahun yang masih sisa sebelum hamba kembali dipanggil dan saat portal surga terbuka menerima roh hamba. Makasih Bapak, hamba berdoa juga buat teman-teman, pelayan-pelayan, murid-murid, fasilitator, fakulti, dan keluarga Kingdom di sini yang bersama-sama kami berjalan mengarungi perjuangan iman ini. Terima kasih. Berkat Tuhan melimpah, dengan ucapan syukur, I give thanks to you. In the name of our precious God, our Lord, Hashem, Yahweh, Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Saya akan bagi-bagi berkat, bagi-bagi mukjizat buat semua. Dan ini juga in Jesus name semuanya. Terima kasih. Thank you guys. You are dismissed. Thank you for your presence. God bless you. I love you all. Mereka udah nggak tahan mau berangkat mau makan. Bye.